Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yang mana kelompok kami beranggotakan Lulul Masadah NIM 048, Yosi Yeniswa NIM 051, Nila Widawati NIM 062, Siti Sainang NIM 068, Yuda Syahriza NIM 077 dan Devi Cahyaningrum NIM 079. Baiklah, saya Lulul Masadah NIM 048 akan mempresentasikan tentang laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan sebuah komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik, yang mana adanya suatu tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik berimplementasi pada manajemen publik untuk memberi informasi pada publik, yang mana salah satunya adalah informasi tentang akuntansi yang berupa laporan keuangan. Kemudian, adanya informasi keuangan berfungsi untuk memberikan dasar pertimbangan untuk suatu pengambilan keputusan, dan informasi tersebut berupa informasi akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir dari sektor publik itu sendiri. Kemudian adanya sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen, dan akuntansi secara normatif memiliki 3 aspek. Yang pertama, adanya sifat informasi itu diberikan atau sifat informasi yang diberikan. Yang kedua, adanya kepada siapa sih informasi itu diberikan, dan yang ketiga ada tujuan dari informasi tersebut. Dan fungsi dan tujuan laporan keuangan sektor publik. Secara umum, fungsi dan tujuan keuangan sektor publik ini ada 6 poin. Yang pertama ada kepatuhan dan pengelolaan. Pada kepatuhan dan pengelolaan pada laporan keuangan ini digunakan untuk memberikan suatu jaminan kepada pengguna laporan keuangan dari pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. Yang kedua ada akuntabilitas dan retrospektif, di mana laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, sehingga pada laporan keuangan ini digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkan dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Yang ketiga ada perencanaan dan informasi otorisasi. Pada perencanaan dan informasi otorisasi pada laporan keuangan ini berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Kemudian, laporan keuangan ini berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otoritas penggunaan dana. Yang keempat ada kelangsungan organisasi. Kelangsungan organisasi pada laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dan menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa atau pelayanan di masa yang akan datang. Yang kelima ada hubungan masyarakat. Pada hubungan masyarakat ini, laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat, sehingga laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Yang terakhir ada sumber fakta dan gambaran, yang mana pada sumber fakta dan gambaran ini laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi itu secara lebih dalam. Selanjutnya, bagi organisasi pemerintah, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan ada 2. Yang pertama ada untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi
sosial dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. Yang kedua ada untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Kemudian pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pada laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk yang pertama ada membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan. Yang kedua ada menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi. Yang ketiga ada membantu untuk menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya. Yang terakhir ada membantu dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Saya Yusi Nisba, NIM 2017-017051. Di sini saya menjelaskan tentang tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintahan secara rinci. Yang pertama, memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, kebutuhan sumber daya, dan finansial jangka pendek unit pemerintah. Yang kedua, memberikan informasi keuangan untuk menentukan kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan-perubahan yang ada. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan untuk monitor kinerja, memberikan informasi untuk perencanaan. Yang keempat, memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran. Yang kelima, memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Perkenalkan, nama saya Nila Widawati, NIM 062. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya mengenai tujuan laporan keuangan menurut SFAC nomor 4. SFAC nomor 4 ini merupakan Statement of Financial Accounting Concept yang telah dikeluarkan oleh Financial Accounting Standard Board 1980. Isi dari SFAC nomor 4 ini mengenai tujuan adanya laporan keuangan yang telah disusun oleh organisasi non-bisnis. Nah, di sini terdapat 7 tujuan dari organisasi itu, yakni yang pertama, bermanfaat bagi penyusunan keputusan yang rasional. Jadi dengan adanya laporan keuangan diharapkan mampu memberikan informasi yang mana berguna bagi para penyedia, bagi para calon penyedia sumber daya, bagi para pemakai, dan juga bagi para calon pemakai, terkhusus di sini dalam penyusunan keputusan yang rasional atas alokasi sumber daya organisasi. Pengalokasian sumber daya organisasi, khususnya di sini organisasi non-bisnis, merupakan faktor yang penting dan perlu mendapatkan perhatian utama oleh organisasi itu sendiri karena akan berakibat pada efisiensi dan juga efektivitas dari organisasi. Dan yang kedua yakni untuk menilai pelayanan. Jadi dengan adanya laporan keuangan tentunya diharapkan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat dan berguna bagi para penyedia dan juga bagi para pemakai. Khususnya di sini dalam menilai pelayanan yang telah diberikan oleh organisasi non-bisnis atau organisasi nirlaba tersebut kepada masyarakat umum atau kepada publik, dan juga bagaimana kemampuan dari organisasi non-bisnis tersebut untuk bisa mempertahankan dalam menjalankan kinerjanya. Kemudian untuk tujuan yang ketiga yakni menilai kinerja manajer organisasi. Nah, sama seperti sebelumnya bahwasanya informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan diharapkan mampu membantu dan juga bermanfaat bagi para penyedia dan juga bagi para pemakai, khususnya di sini dalam menilai kinerja manajer organisasi non-bisnis atau organisasi nirlaba tersebut atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaannya. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya organisasi non-bisnis merupakan organisasi yang bergerak bukan dalam bidang pencarian laba atau keuntungan, melainkan bagaimana cara mereka agar bisa mengimplementasikan secara sebaik mungkin atau secara memadai atas program-program yang telah dilaksanakan pada awal periode, yang telah direncanakan pada awal periode. Nah, dengan terlaksananya secara baik dan memadai tersebut tentu akan meningkatkan adanya pelayanan kualitas dari program tersebut sehingga akan berpengaruh pada peningkatan kinerja manajer dari organisasi non-bisnis tersebut begitu. Kemudian untuk tujuan selanjutnya yakni nomor 4 yaitu memberikan informasi terkait sumber daya ekonomi
memberikan informasi terkait kewajiban dan memberikan informasi terkait kekayaan. Nah, diharapkan dari adanya laporan keuangan, diharapkan mampu memberikan informasi terkait 3 poin itu tadi, yakni poin yang pertama, memberikan informasi terkait sumber daya ekonomi. Berarti bagaimana tata cara pendanaan yang dilakukan oleh organisasi itu dalam memiliki dana untuk memperlancar arus kegiatan operasional, baik kegiatan operasional berjangka pendek maupun kegiatan operasional yang berjangka panjang. Poin yang kedua, dengan adanya laporan keuangan tersebut diharapkan mampu memberikan informasi terkait dengan kewajiban. Misal di sini organisasi non-bisnis tersebut mengambil pinjaman atau hutang kepada pihak luar, misal kepada pihak lembaga non-keuangan maupun kepada pihak lembaga keuangan untuk menutupi adanya pendanaan untuk memperlancar arus kegiatan operasional. Selain itu juga informasi terkait dengan bagaimana organisasi tersebut dalam melunasi hutang yang telah diambil sebelumnya. Karena baik buruknya dari pelunasan hutang ini akan berpengaruh terhadap pelayanan publiknya begitu. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga yakni memberikan informasi terkait dengan kekayaan. Nah, informasi yang ada di laporan keuangan diharapkan mampu memprediksi berapa nilai arus kas bersih dari organisasi itu, bisa dengan menghitung antara total aktiva dikurangkan dengan total kewajiban atau total hutangnya. Bisa juga dengan mengukur kondisi perekonomian dari organisasi tersebut untuk bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait dengan perekonomian, sosial, dan juga politik. Nah, untuk tujuan yang selanjutnya, yakni tujuan kelima, memberikan informasi terkait dengan kinerja organisasi tersebut selama satu periode. Nah, selama satu periode ini tentunya organisasi itu akan menjalankan program-program sesuai dengan anggaran-anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program masing-masing. Namun di sini organisasi non-bisnis tidak bisa menitik beratkan atau tidak bisa memperkirakan sekiranya berapa anggaran yang bisa dihabiskan untuk setiap masing-masing program kinerja tersebut. Selain dari program itu bisa dilihat dari pelaksanaan kegiatan operasional, karena kegiatan operasional ini pada akhirnya akan berpengaruh terhadap perubahan jumlah keadaan sumber ekonomi dari organisasi itu. Nah, kemudian untuk tujuan selanjutnya yakni memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi non-bisnis atau organisasi nirlaba tersebut dalam memperoleh dan juga membelanjakan kasnya, memberikan informasi terkait hutang, dan juga memberikan informasi terkait dengan pembayaran hutang itu. Nah, pokoknya dari tujuan yang keenam ini membicarakan mengenai faktor-faktor yang sekiranya bisa mempengaruhi likuiditas dari organisasi non-bisnis tersebut. Nah, likuiditas ini merupakan kemampuan dari organisasi, khususnya di sini organisasi non-bisnis atau organisasi nirlaba, dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan memanfaatkan keseluruhan aktiva yang dimiliki oleh organisasi itu. Nah, untuk tujuan yang terakhir yakni memberikan penjelasan dan interpretasi guna membantu para pemakai untuk memahami apa sebenarnya maksud dari informasi yang disediakan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, pemakaian laporan keuangan sektor publik dan kepentingannya. Drebit et al. Pada tahun 1981 mengidentifikasikan terdapat 10 kelompok pemakai laporan keuangan. Ke-10 kelompok pemakai laporan keuangan tersebut adalah yang pertama pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, penggunaan jasa, karyawan atau pegawai, pemasok, dewan legislatif, manajemen, pemilih, dan yang terakhir badan pengawas. Pemakaian laporan keuangan sektor publik dapat diidentifikasikan dengan menelusuri siapa yang menjadi stakeholder organisasi. Pengklasifikasian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, dan pembayar jasa pelayanan merupakan sumber penyedia keuangan organisasi. Karyawan dan pemasok merupakan penyedia tenaga kerja dan sumber daya material. Dewan Legislatif dan Manajemen membuat keputusan alokasi sumber daya dan aktivitas mereka, semua diawasi oleh pemilih dan badan pengawas, termasuk level pemerintahan yang lebih tinggi. Kompleksitas pengguna laporan keuangan sekitar publik
dan keterkaitan antara kelompok tersebut dapat dilihat di gambar 10.1. Dan menurut Anthony et al. Pada tahun 1999 mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi 5 kelompok, yaitu lembaga pemerintah, investor dan kreditor, pemberi sumber daya, badan pengawas, dan konstituen. Selanjutnya, pengklasifikasian pemakai laporan keuangan yang dilakukan Anthony adalah dengan mempertimbangkan semua organisasi non-bisnis, bukan untuk organisasi pemerintah saja. Sedangkan Rebic et al. Pada tahun 1981 mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan untuk sektor pemerintahan saja. Jika dibandingkan dengan analisis Rebic et al. 1981, Anthony et al. 1993 memasukkan pembayar pajak, pemilih, dan karyawan dalam satu kelompok yang ia sebut konstituen. Ia mengelompokkan pemberi dana bantuan dan pembayar jasa sebagai pemberi sumber daya. Investor dan kreditor dikelompokkan menjadi satu. Sementara itu, menurut Hanley et al. 1992 mengklasifikasikan pengguna laporan keuangan sektor publik menjadi 12 kelompok, yaitu yang pertama anggota terpilih, masyarakat sebagai pemilih dan atau pembayar pajak, pelanggan atau klien, karyawan atau pegawai, pelanggan dan pemasok, pemerintah, pesaing, regulator, pemberi pinjaman, donor dan sponsor, investor atau partner bisnis, dan yang terakhir kelompok penekan lainnya. Dan bagan yang ada di PPT tersebut teman-teman bisa melihat di halaman 212 dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai hak pemakai laporan keuangan. Hak pemakai laporan keuangan dibagi menjadi 3. Hak untuk mengetahui, hal untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Untuk pembahasan yang pertama, hak untuk mengetahui, right to know, yaitu yang pertama mengetahui kebijakan pemerintah, dan yang kedua mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, dan yang ketiga mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Yang kedua ada hak untuk diberi informasi atau right to be informed, yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu, yaitu menjadi perdebatan publik. Yang ketiga hak untuk didengar aspirasinya, right to be heard and to be listened to. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Untuk materi selanjutnya yaitu kebutuhan pemakai laporan keuangan. Kebutuhan pemakaian laporan keuangan dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, masyarakat pengguna layanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. Untuk materi selanjutnya yaitu kebutuhan pemakai laporan keuangan. Kebutuhan pemakai laporan keuangan ini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, masyarakat pengguna layanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. Yang kedua, masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan pengguna dana yang telah diberikan. Yang ketiga, kreditur dan investor membutuhkan informasi untuk mengetahui tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas. Yang keempat, parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan.
mencegah laporan yang bias dan penyelewengan keuangan negara. Yang kelima, manajer publik membutuhkan informasi akuntansi untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi pengukuran kinerja. Yang keenam, pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai perbedaan laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor swasta. Nah, dapat dilihat beberapa perbedaan laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor swasta pada tabel yang telah dicantumkan dalam PPT. Laporan keuangan pemerintah dalam beberapa hal berbeda dengan laporan keuangan sektor swasta. Perbedaan tersebut meliputi jenis-jenis laporan keuangan, elemen laporan keuangan, tujuan pelaporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan. Di samping memiliki beberapa karakteristik yang berbeda, laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor swasta memiliki karakteristik yang sama, yaitu membutuhkan standar akuntansi sebagai pedoman untuk penyusunan membuat laporan keuangan. Nah, dapat dilihat perbandingan laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan sektor swasta. Laporan keuangan pemerintah atau laporan keuangan sektor publik. Laporan ini lebih berfokus ke finansial dan politik. Yang kedua, kinerja diukur secara finansial dan non-finansial. Yang ketiga, pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas. Keempat, berfokus pada bagian organisasi. Kelima, melihat ke masa depan secara detail. Dan keenam, aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan. Kemudian, laporan keuangan sektor swasta. Laporan ini berfokus ke finansial. Yang kedua, sebagaimana besar kinerja diukur secara finansial. Yang ketiga, pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor. Keempat, berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Kelima, tidak dapat melihat masa depan secara detail. Keenam, aturan pelaporan ditentukan oleh undang-undang, standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi. Untuk persamaan dari laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta ini, yang pertama, memiliki dokumen-dokumen sumber. Yang kedua, berperan sebagai perhubungan masyarakat. Laporan keuangan pemerintah lebih berorientasi jangka panjang karena terkait dengan konsep politik dan kenegaraan. Nah, laporan keuangan pemerintah yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif antara lain. Yang pertama, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola dana publik. Yang kedua, investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi yang berakibat meningkatkan resiko investasi. Yang ketiga, pemberi donor akan menurunkan atau mengurangi bantuannya. Yang keempat, kualitas keputusan menjadi buruk. Dan yang kelima, laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja aktual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai luas pengungkapan atau disclosure yang diperlukan. Nah, pemerintah harus menentukan kebijakan apa yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan atau biaya operasi yang tepat untuk suatu unit kerja yang dilaporkan, luas pengungkapan atau disclosure, dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipraktikkan secara konsisten. Pemerintah diharapkan menambahkan informasi Pemerintah diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk membuat laporan. Yang kedua, kebijakan menghapus atau menghentikan aktivitas internal unit, kerja pada laporan aktivitas. Yang ketiga, kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomi aktiva tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya. Yang keempat,
deskripsi mengenai jenis-jenis transaksi yang masuk dalam penerimaan program dan kebijakan untuk mengalokasikan biaya-biaya tidak langsung kepada suatu fungsi atau unit kerja dalam laporan aktivitas. Yang kelima, kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non-operasi. Dan yang keenam, pemerintah harus mengungkapkan secara detail atau lengkap dalam catatan laporan keuangan mengenai aset modal dan utang jangka panjang. Kasus dalam laporan keuangan di sini kami mengambil dari berita online, yakni BPK temukan 19 kejanggalan dalam laporan keuangan Batam. Untuk berita tersebut tertera tanggal 19 Desember tahun 2017. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau itu menemukan adanya 19 temuan atau ketidaksesuaian dalam pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja RSUD Embun Fatimah Kota Batam tahun 2016. Nah, menyikapi hal tersebut, Joko Agustiono selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau menghimbau untuk menaruh perhatian utama terhadap temuan dari BPK tersebut. Nah, di sini terdapat 3 pemaparan dari kasus laporan keuangan tersebut, yakni yang pertama, temuan yang pertama yaitu tagihan hutang kepada pihak ketiga yakni sebesar 261,52 juta ternyata belum tercatat pada laporan neraca pemerintah Kota Batam per 31 Desember tahun 2016. Untuk temuan yang kedua, pembayaran sebesar 3,54 miliar atas hutang RSUD Embun Fatimah belum tercatat pada neraca pemerintah Kota Batam tahun 2016. Sedangkan untuk temuan yang ketiga yakni utang kepada pegawai RSUD atas pelayanan jasa BPJS sebesar 8,64 miliar juga belum dibayar sampai dengan tahun 2017. Temuan-temuan pada laporan keuangan tersebut berarti mengindikasikan bahwasanya kontrol atau pengendalian internal dan juga tata kelola budaya organisasi dari RSUD Embun Fatimah Kota Batam tersebut belum mengindikasikan atau belum bisa dikatakan baik. Nah, untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka di sini yang pertama bisa dengan hutang dari RSUD Embun Fatimah tersebut bisa dimasukkan ke dalam neraca terlebih dahulu untuk kemudian bisa dianggarkan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut juga, di sini respon dari Wali Kota Batam yakni Muhammad Rudi bersama dengan manajemen RSUD Embun Fatimah itu secara bersama-sama membahas mengenai temuan dari BPK tersebut. Nah, di sini terdapat 3 garis besar yang telah dihasilkan dari pembahasan secara bersama-sama tersebut, yakni yang pertama, sebelumnya temuan tersebut bisa dikategorikan menjadi 2, ada 2 diantaranya itu temuan terkait dengan RSUD Embun Fatimah dan 1 diantaranya terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk temuan yang terdapat pada RSUD Embun Fatimah di sini penundaan hutang ternyata belum dibayar dan juga belum dicatat pada neraca pemerintah Kota Batam tahun 2016. Kemudian yang temuan yang kedua yakni tagihan BPJS yang belum dibayarkan. Kemudian untuk temuan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini terkait dengan pelayanan dinas tersebut kepada masyarakat yang dirasa kurang baik atau kurang maksimal. Nah, dengan adanya kasus dari laporan keuangan tersebut berarti kita bisa menyimpulkan bahwasanya informasi yang ada di dalam laporan keuangan tersebut belum bisa secara keseluruhan memberikan informasi terkait hutangnya, belum bisa memberikan informasi terkait dengan pembayaran hutang, sehingga hal tersebut akan berpengaruh pada tidak bisanya kondisi perekonomian dari pemerintah Kota Batam tersebut dijadikan sebagai landasan atau dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan perekonomian, pengambilan keputusan sosial dan juga politik. Terdiri dari berbagai macam jenis. Ada neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan sebagainya. Untuk kali ini kami mengambil laporan keuangan yakni laporan realisasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten Bantul tahun 2017. Pada laporan tersebut kita bisa melihat berapa anggaran yang telah direncanakan dan anggaran yang benar-benar terrealisasi.